Halo Bunda, kali ini kita akan membahas perlengkapan apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menyambut buah hati kita. Nah, karena videonya akan terlalu panjang, maka akan saya bagi menjadi dua part. Untuk part yang pertama, kita akan bahas mengenai pakaian bayi. Di sini hampir semua perlengkapan saya beli di Shopee. Terkhusus untuk pakaian bayi ini 100% saya beli di Shopee semua. Saya mencicil pakaian bayi ini sejak usia kandungan 5 bulan karena saya memanfaatkan momen jambore pada bulan Maret 2021 sehingga saya mendapatkan potongan Rp10.000 setiap pembelian di atas Rp50.000 serta mendapatkan gratis ongkir setiap hari. Kan lumayan banget untuk menghemat budget tuh. Nah, saya juga tidak membeli baju yang paketan, baju kutung, baju pendek, dan baju panjang karena saya cenderung bosan dengan motifnya, sehingga saya memilih untuk membeli dari berbagai merek dengan motif yang berbeda-beda supaya lebih berwarna, seperti ini. Nah, saya tidak menyiapkan banyak untuk newborn, tapi saya juga membeli beberapa pakaian untuk size di atasnya, sehingga nanti ketika dedeknya sudah tidak muat pakai baju yang size newborn bisa menggunakan size di atasnya. Mari kita mulai videonya. Nah, untuk perlengkapan newborn, dari bajunya yang pertama saya siapkan adalah baju kutung dan celana pop. Nah, di sini saya beli 3 setel dari Fluffy yang seri kaki. Nah, di sini ada 3 motif ya, Bunda. Yang pertama putih polos dengan kepala beruang motifnya. Nah, ini untuk Fluffy bahannya nggak perlu diragukan lagi ya, Bunda, karena udah halus dan sudah SNI. Cuman untuk Fluffy kelemahannya adalah karetnya ini terlalu ketat sehingga perlu kita lebar-lebarkan seperti ini. Nah, di sini saya beli dari berbagai merek karena saya ingin membandingkan mana yang bagus supaya nanti kalau saya cocok saya bisa beli untuk pakaian berikutnya. Nah, untuk Fluffy ini sangat halus, lembut dan tidak berbulu. Untuk pinggirannya sendiri menggunakan neci seperti ini. Saya siapkan 3 setel. Nah, kemudian untuk baju lengan pendeknya saya siapkan 3 setel juga. Ini dari Sankusen. Nah, Sankusen ini juga sudah SNI ya, Bunda. Dan bahannya juga nggak kalah dengan Fluffy. Lembut juga, tapi memang lebih lembut Fluffy. Tapi sudah cukup untuk bayi. Nah, di sini ini sangat worth it menurut saya. Saya lebih suka pakaian bayi yang bermotif ya, Bunda, putih dengan motif-motif sederhana seperti ini dibandingkan dengan yang polos-polos. Jadi saya memilih membeli yang bermotif. Saya juga suka motifnya dari Sankusen ini. Ini juga harganya murah. Walaupun murah, tapi kualitasnya sudah oke. Nah, kemudian untuk baju lengan panjang, saya siapkan 3 setel dari merek Baby Chio. Nah, karena saya beli di Shopee, jadi saya bisa memilih motif yang saya suka. Nah, di sini saya pilih satu yang biru polos. Ini bahannya super duper lembut, lebih lembut dibandingkan yang Fluffy maupun Sankusen. Ini juga pinggirannya menggunakan neci seperti ini. Nah, untuk yang itu celananya buka kaki ya, Bunda. Kemudian yang kedua, baju yang kedua dari Baby Chio juga. Ini juga lembut bahannya dengan celana buka kaki seperti ini, tapi yang bermotif karena saya lebih suka yang bermotif. Kemudian untuk set yang ketiga, saya pilih yang kimono dari Baby Chio dengan pasangannya celana tertutup. Nah, untuk celana tertutup ini saya nggak beli banyak karena kan cepet nggak muat ya kalau celana tertutup. Jadi saya cuma beli satu. Tapi ini juga ukurannya besar untuk newborn. Lebih besar dibandingkan celana yang buka kaki. Ini bisa kita bandingkan. Lebih besar yang celana tutup kaki sehingga masih bisa dipakai sampai usia 3-6 bulan. Nah, itu Bunda untuk pakaian lengan panjangnya. Kemudian saya cuma siapkan satu romper dari Baby Chio juga. Nah, ini saya siapkan satu karena
Saya nanti rencananya mau pakai popok kain. Jadi kalau pakai romper seperti ini, kalau nggak pakai diaper kan harus ganti semuanya. Jadi saya cuma siapkan satu hanya untuk pulang dari rumah sakit nanti. Untuk yang ukuran newbornnya. Ini juga bahannya lembut dengan pinggirannya yang udah pakai seperti ini, bukan heci. Kemudian saya juga siapkan bedong. Nah, di sini karena saya nanti rencananya mau pakai popok kain, jadi saya siapkan agak banyak bedongnya. Ini satu lusin, terdiri dari berbagai merek. Yang pertama dari Boho Baby, Fluffy, kemudian Puers, ada dari Mui, ada dari Little Palmer House, kemudian Libby, dan yang terakhir Velvet. Ini semuanya bedong kaos ya bunda, karena saya baca dari review-review bunda-bunda di YouTube maupun di Google, itu kalau yang bedong flanel itu agak panas dan kaku, jadi mungkin gak nyaman. Makanya saya sediakan yang bedong bahan kaos semua. Nah, selain bisa digunakan untuk bedong, ini kan bisa digunakan sebagai alas tidur dan juga selimut. Jadi nggak apa-apa, ini saya sediakan berlebih karena juga nanti mau pakai popok kain. Nah, kemudian untuk popok kainnya sendiri, karena saya memang mau pakai popok kain aja, jadi saya sediakan 2 lusin. Ini juga terdiri dari berbagai merek, ada dari Velvet yang polos ini, kemudian ada dari Mio, Libby yang motif, kemudian Baby Cio, Fluffy, dan juga ini dari Aruchi. Nah, kemudian untuk singletnya saya sediakan 2 ukuran. Yang ini ukuran newborn saya sediakan dari Libby. Kemudian yang ukuran S ini saya sediakan dari Velvet. Nah, ini keduanya sama-sama halus ya bunda. Cuman yang Velvet lebih panjang daripada Libby, tapi badannya kecil. Nah, kalau setelah dibandingkan ini sama-sama tebal juga dan adem, tapi kayaknya lebih tebal yang Velvet. Dan warnanya kalau Libby kan agak putihnya agak seperti ini ya, kalau yang Velvet putih banget. Ini. Next, saya juga siapkan gurita perekat seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk menghangatkan ya bunda, makanya saya beli yang perekat karena saya tuh takutnya agak kesusahan memakaikan singlet, makanya saya sediakan gurita untuk bayi newborn. Ini cuma 4 piece, saya sediakan dari Mio. Next, untuk kelengkapan lain saya juga sediakan Slabbernya, tapi ini udah slabber yang biasa ya, bukan slabber yang tatakan iler itu. Ini supaya bisa dipakai sampai dia besar. Yang satu dari Mio, ini kain biasa. Terus yang satunya lagi ini yang waterproof, tapi bahannya saya nggak begitu suka, dan juga ini warnanya kayak senada gitu ya bunda, tapi nggak apa-apa lah, buat stok aja. Nah, kemudian untuk mitten dan butis, nah di sini saya sediakannya kebanyakan bunda, karena ceritanya saya itu beli di Shopee terus order motifnya yang warna biru, tapi malah dikasih yang warna kuning, sedangkan bunda bisa lihat tadi saya nggak punya baju warna kuning sama sekali. Akhirnya saya beli lagi yang warna biru dan putih hijau seperti ini. Nah, di sini saya sediakan ada dari Mio 2 piece, Libby, kemudian Little Palmer House yang putih polos supaya nanti bisa masuk dengan baju apapun. Kemudian yang dari Fluffy yang salurnya, ini yang rib, ini yang karet. Nah, kemudian yang motif bear gini yang rib. Nah, saya juga masih bingung sebenarnya yang bagus itu yang karet atau yang rib. Ada yang bilang kalau yang rib ini nanti cepat lepas, ada yang bilang kalau yang karet ini nanti kekencangan. Jadi ya udahlah, saya sediakan dua-duanya. Oh iya, ini ada 6. Nah, masih ada satu lagi, itu set topi dari Cio, Baby Cio. Nah, di sini saya juga beli yang set mitten butis dan juga topi dari Baby Cio. Nah, untuk topi saya sediakan totalnya ada 4 buah. Yang pertama set mitten butis dari Baby Cio. Ini senada dengan pakaian yang romper.
untuk digunakan ketika pulang dari rumah sakit. Kemudian saya beli topi yang ada kuncungnya seperti ini, warna putih polos supaya bisa masuk menggunakan baju apapun. Ini dari Fluffy. Kemudian ini karena sebagian besar bajunya warna biru, jadi saya beli topi yang warna biru dari N-Baby. Juga lucu, makanya saya beli yang ini. Kemudian kalau saya lihat review ibu-ibu di YouTube, moms-moms di YouTube, itu sering dipadu-padankan dengan bedongnya. Nah, akhirnya saya beli satu yang warnanya senada dengan bedong yang dari Boho Baby juga, yang paling atas. Nah, sudah cukup, saya cuma sediakan 4 untuk topinya. Nah, kemudian saya juga sediakan sapu tangan. Ini yang sapu tangan kain dari Mio untuk ngelap-lap kalau dedeknya ngeces gitu. Selain yang dari Mio ini, yang bahan kain, saya juga sediakan yang dari Little Palmer House yang seperti handuk seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kompres dedek kalau nanti demam. Saya sediakan 2 yang seperti ini. Jadi untuk sapu tangan totalnya saya sediakan 5. Kemudian saya juga sediakan kaos kaki dari Baby Shocks. Ini yang bawahnya sudah ada anti slipnya juga, walaupun mungkin belum jalan-jalan, tapi nggak apa-apa. Ini bahannya bagus, tebal gitu dan lucu. Ya, untuk yang esensial, ini ukurannya S. Nah, karena kalau newborn kan nanti lebih sering pakai mitten booties ya bunda. Ya, untuk perlengkapan newborn saya baru sediakan ini. Selanjutnya, untuk pakaian yang ukuran 3-6 bulan atau ukuran S, ini saya juga nggak menyiapkan banyak, hanya baju untuk di rumah, karena kan lagi pandemi jadi nggak keluar-keluar. Dan kembali lagi karena saya mau pakai popok kain, jadi saya banyak sediakan yang set baju dan celana seperti ini dibandingkan dengan yang jumper gitu. Nah, yang pertama saya siapkan set baju kutung dan celana pop. Oh iya, saya juga prefer celana pop dibandingkan yang celana pendek, karena dari review beberapa moms itu bayi lebih mudah pakai celana pop karena kan nggak ada belahannya gitu, jadi lebih aman. Nah, yang pertama baju kutung dan celana pop ini saya pilih dari Libby. Yang Libby yang motifnya seri Lullaby. Nah, ini Libby nggak usah diragukan lagi, bahannya juga udah halus, motifnya lucu, saya suka. Nah, cuman ada perbedaan bahan pada setiap motifnya. Seperti yang polos ini paling lembut di antara ketiga motif lainnya. Mungkin karena bahannya putih, jadi nggak ada pewarnaan yang berlebih gitu. Terus untuk pinggirannya sendiri masih menggunakan neci seperti ini. Kemudian tingkat kelembutan yang kedua nih yang Tosca ini. Nah, yang paling agak kasar itu yang dongker ini, tapi mungkin akan berbeda hasilnya kalau udah dicuci ya bunda. Ini semua bajunya belum saya cuci, nanti setelah di review baru kita cuci dan disiapkan ke tas bersalin. Nah, mungkin karena unsur pewarnaan jadi bahannya yang biru dongker ini yang paling kasarnya menurut saya. Mungkin beda lagi hasilnya kalau kita pilih Libby yang polos, yang warnanya polos seperti ini, mungkin juga akan beda tingkat kelembutannya. Nah, kemudian untuk set baju pendek dan celana popnya, saya pilih yang dari Mio untuk yang polos, karena saya belum punya yang satu set polos semua gitu ya. Jadi saya pilih yang polos. Nah, ini bahannya lembut banget. Menurut saya masih lembut yang Mio dibandingkan yang Libby ini. Mungkin karena ini polos ya, jadi nggak ada tambahan pewarnaan yang lain. Nah, ini super duper lembut, jahitannya juga rapi. Terus pinggirannya juga menggunakan neci seperti ini. Ini saya siapkan 3 juga. Nah, untuk yang baju lengan panjang, ini saya siapkan dari 2 merek yang berbeda, tapi juga semuanya sudah SNI. Yang pertama ada dari Nova. Nah, ini Nova ukurannya S, tapi ini lebih besar dibandingkan yang Hayayo. Hayayo juga sama-sama ukuran S untuk 3-6 bulan.
Untuk Nova ini bahannya lembut banget, terus pinggirannya juga bukan neci tapi seperti ini. Dan saya suka yang Nova ini motifnya coklat gitu, coklat salur. Celananya juga belakangnya modelnya seperti ini. Nah ini untuk yang celana panjang semuanya sama ya, belakangnya seperti ini. Kemudian yang Hayayo saya pesan yang pertama ada motif salur juga yang biru. Nah tapi ini juga halus ya Hayayo, karena sudah SNI jadi juga halus. Tapi sekali lagi ini juga berbeda dari Hayayo yang polos dan juga Hayayo yang bermotif salur ini. Lebih halus yang polos seperti ini. Nah ini juga Hayayo, harganya lumayan murah juga, pinggirannya neci. Nah kemudian saya siapkan satu slipsuit untuk yang ukuran 3-6 bulan untuk jaga-jaga kalau mau keluar rumah gitu. Nah ini saya pilih dari Miabel. Ini motifnya saya suka, bahan dasarnya putih dengan motif animal gitu. Terus ini juga ada kancingnya sampai bawah, jadi mudah kalau mau ganti diaper. Cuman ini celananya udah tertutup dan tangannya ini nggak ada tutupnya. Ini yang dari Miabel untuk ukuran S. Kemudian saya juga siapkan satu bodysuit. Ini juga dari Miabel. Ini juga untuk jaga-jaga kalau mau bepergian dan pakai baju yang pendek. Ini bahannya juga halus, tebal, tapi nggak panas. Motifnya juga lucu, saya suka. Ini yang bukaan kancing seperti ini. Selanjutnya untuk yang ukuran 6-9 atau 6-12 bulan, saya juga sediakan dari berbagai merek karena saya masih mau membandingkan itu tadi. Nah di sini sama seperti yang size sebelumnya, saya nggak sediakan banyak untuk baju keluar. Di sini saya lebih banyak sediakan baju di rumah aja. Nah di sini saya yang pertama saya siapkan baju kutung dan celana pop. Ini dari Little Palmer House. Saya sediakan 3 warna. Yang ini abu-abu muda gitu. Terus yang ini warna krim. Terus yang ini light grey. Nah, dari Little Palmer House sendiri bahannya halus dan sepertinya adem ya. Terus ini juga stretch. Ukurannya memang gak terlalu besar jika dibandingkan dengan ukuran yang lain. Tapi karena dia stretch itu tadi, jadi sepertinya masih muat untuk dipakai sampai usia, tergantung berat bayinya sih, tapi mungkin agak ngepas-ngepas gitu ya. Nah tapi dari Little Palmer House ini saya kurang suka karena menurut saya ini tuh malah agak tipis gitu, tapi mungkin malah adem ya dengan bahannya yang seperti ini. Sama saya juga kurang suka warna-warnanya, jadi nggak kelihatan baru gitu menurut saya. Tapi ya preferensi ibu-ibu berbeda ya. Ada juga yang moms paling sukanya sama merek Little Palmer House. Saya sih cenderung lebih suka baju yang ada motifnya gitu daripada yang polos. Tapi nggak apa-apa karena saya ingin mencoba dulu. Nah untuk yang setelan baju pendek dan celana pendek, ini saya sediakan dari berbagai merek yang berbeda juga. Yang pertama ini ada dari Boho Baby. Nah Boho Baby ini jenisnya hampir sama kayak Little Palmer House, yang bajunya itu kebanyakan polos kayak gini. Ini bahannya adem, hampir sama Little Palmer House, tapi lebih tebal yang Boho Baby. Warnanya juga lebih kontras yang Boho Baby. Kalau disuruh milih antara Boho Baby sama Little Palmer sih saya pilihnya Boho Baby. Tapi ya kembali ke preferensi ibu-ibu masing-masing ya. Nah, Boho Baby ini juga ukurannya agak kecil. Walaupun di sini tertera 6-12 bulan, tapi dia lebih kecil di antara 3 yang lainnya. Ya, di antara 2 yang lain maksud saya. Nah, kemudian yang kedua saya ada siapkan dari Miabel. Untuk ukuran 6-12 bulan, ini bahannya juga bagus, halus banget, lembut, dan sepertinya adem juga. Untuk tingkat kemelaran juga melar, pokoknya enak lah. Ini juga yang terakhir saya siapkan dari Kiki Pup. Nah Kiki Pup ini warna dasarnya tuh putih semua, jadi kita bisa milih motif yang kita suka. Nah ini juga bahannya adem, halus banget,
Nah, untuk yang kiki pap ini nggak ada jahitan pinggirnya sini. Pokoknya ini halus, adem, nggak berbulu, dan kayaknya nyaman gitu dipakai dedek bayi. Saya cuma beli satu yang kiki pap karena masih mau coba-coba dulu. Next, untuk yang setelan baju panjang dan celana panjang, saya sediakan dari dua merek yang berbeda. Yang pertama dari Baby Aruchi. Nah, ini saya karena nggak begitu suka sama motifnya Baby Aruchi yang terlalu ngejreng ya, jadi saya cuma pilih satu aja yang menurut saya agak kalem. Nah, ini kebetulan malah senada dengan yang belakangnya ini dari velvet. Nah, ini bahannya juga bagus, nggak kalah dari velvet, tapi memang agak lebih lembut velvet. Ukurannya juga standar yang ukuran M, sama ini dan velvet, Aruchi dan velvet ukurannya sama. Bahannya juga lembut. Celana bagian belakangnya juga seperti ini. Nah, kemudian yang dua saya sediakan dari velvet. Ini kebetulan juga saya bisa pilih dua motif aja karena saya nggak gitu suka sama motif yang satunya dari seri Starry Night, jadi saya cuma beli dua. Yang putih ini lebih lembut dibandingkan yang kuning mungkin karena warna dasarnya putih. Nah, ini lembut banget, empuk gitu kayaknya sama kayak Miabel dan Kiki Pop gitu. Kalau yang ini hampir sama dengan yang Baby Aruchi. Velvet juga nggak usah diragukan lagi ya untuk kualitasnya, jahitannya rapi dan insya Allah nyaman untuk dedek bayi. Nah, kemudian saya sediakan satu slipsuit dari Little Palmer. Nah, ini yang tangannya bisa ditutup dan dibuka, kakinya juga yang bisa dibuka dan ditutup. Ini menggunakan sleting, beda sama yang seri S tadi dari Miabel yang menggunakan kancing. Ini menggunakan sleting sampai bawah. Sletingnya juga ada dua dan ada penutupnya di sini. Jadi insya Allah aman buat dedek bayi. Untuk slipsuit saya cuma sediakan satu. Kemudian yang bodysuit saya juga sediakan satu. Ini dari Miabel yang ukuran M. Tapi entah kenapa setelah saya bandingkan dengan yang ukuran S, itu hampir sama, bahkan bisa dibilang ukurannya itu sama, cuman agak lebih panjang yang M ini sedikit. Nah, sekian episode mengenai pakaian bayi yang harus kita siapkan. Ini saya siapkan dari usia 0 sampai 9 dan 12 bulan. Semoga terpakai dan tidak mubazir. Semoga video ini dapat membantu Bunda. Nanti saya juga akan cantumkan daftar harga serta list barang yang saya beli supaya bisa membantu Bunda yang sedang mencari referensi dalam membeli pakaian bayi. Nah, sekali lagi, karena preferensi dan kebutuhan masing-masing Bunda berbeda, maka silahkan ditentukan dengan kebutuhan masing-masing ya Bunda. Sekian dari saya, sampai jumpa di video part 2.